Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Firmansyah dengan NPM 2417052002 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini kita akan membahas tentang mata kuliah, yaitu mata kuliah pemrograman terstruktur pertemuan ke-8. Kita langsung saja masuk ke materi praktikum. Di sini ada C++ Standard Template Library atau STL. C++ Standard Template Library adalah kumpulan algoritma, struktur data, dan komponen lain yang dapat digunakan untuk menyederhanakan pengembangan program C++. STL menyediakan berbagai kontainer seperti vektor, list, map, dan lain-lain, serta algoritma untuk mencari, menyortir, dan memanipulasi data. Salah satu kegunaan utama STL adalah menyediakan cara untuk menulis kode umum yang efisien, yang dapat digunakan kembali dan bisa diterapkan ke tipe data yang berbeda. Sehingga kita hanya perlu menulis algoritma satu kali, lalu menggunakannya dengan berbagai jenis data tanpa harus menulis kode terpisah untuk setiap jenisnya. Nah, di sini terdapat 3 komponen utama dalam STL, yaitu kontainer, iterator, dan algoritma. Yang pertama ada kontainer. Kontainer atau class container adalah objek yang menyimpan objek lain yang mungkin merupakan data dari tipe fundamental atau tipe yang digunakan pengguna. Kontainer sendiri itu mengimplementasikan sebagai class template yang memungkinkan fleksibilitas besar dalam tipe yang didukung oleh elemen. Kontainer juga dapat mengelola ruang penyimpanan untuk elemennya dan menyediakan fungsi untuk mengaksesnya, baik secara langsung atau melalui iterator. Nah, bawah ini merupakan struktur dari kontainer yang kalian bisa lihat. Ada sequence itu terdiri dari vektor, list, dan deque. Adapter itu terdiri dari QW, priority QW, dan stack. Asosiatif itu ada set, multiset, map, dan multimap. Dan unordered itu ada unordered set dan unordered map. Nah, kontainer sendiri umumnya terbagi menjadi 4, yaitu sequence, adapter, asosiatif, dan unordered. Sequence container menerapkan struktur data yang dapat diakses secara berurutan. Adapter containers menyediakan interface yang berbeda untuk sequence containers. Associative containers mengimplementasikan struktur data terurut yang dapat dicari dengan cepat. Sedangkan unordered containers mirip dengan asosiatif container, tapi bedanya dia tidak urut dan menggunakan hash table untuk akses yang lebih cepat. Selanjutnya ada iterator. Iterator sendiri itu adalah objek seperti pointer yang menunjuk ke elemen di dalam kontainer. Bentuk iterator yang paling jelas adalah pointer. Pointer dapat menunjuk ke elemen dalam array dan dapat mengulanginya menggunakan increment operator atau plus atau difference operator atau ini. Tapi iterator tidak memiliki fungsi yang sama dengan pointer karena dilihat dari ketergantungan fungsionalitas iterator itu sendiri. Beberapa iterator bahkan tidak didukung oleh semua kontainer di STL karena kontainer yang berbeda mendukung iterator yang berbeda pula. Nah, pertama ada increment operator or decrement operator. Operator ini berfungsi untuk menambah atau mengurangi iterator. Oleh karena itu, sebuah iterator menunjuk ke elemen kontainer berikutnya. Selanjutnya ada equal operator or not equal operator. Nah, kedua operator ini menentukan apakah kedua iterator yang menunjukkan ke posisi yang sama atau tidak. Selanjutnya ada difference operator. Operator yang mengembalikan elemen dari posisi saat ini yang ditunjuk oleh iterator. Selanjutnya ada assignment operator. Operator ini berfungsi untuk menugaskan iterator. Berikut ini ada contoh penggunaan iterator yang kalian bisa coba di VS Code atau di GDB online kalian. Nah, dalam program ini variabel it berlaku sebagai variabel iterator untuk vektor angka.
sehingga pada program tersebut dapat mengembalikan nilai indeks dan juga elemen-elemen yang ada pada vektor angka. Selanjutnya ada algoritma. Seperti ini gambaran singkatnya. Nah, algoritma sendiri adalah header yang mendefinisikan kumpulan fungsi yang dirancang khusus untuk digunakan pada berbagai elemen. Algoritma tidak bergantung pada kelas kontainer, sehingga algoritma berlaku untuk objek kelas kontainer seperti array, string, dan tipe data lainnya. Algoritma bertindak atas kontainer dan menyediakan sarana untuk berbagai operasi dari isi kontainer. Nah, semua algoritma kecuali yang numerik terkandung dalam file header algoritma, sedangkan algoritma numerik yang berhubungan dengan manipulasi numerik terkandung dalam file header numerik. Oleh karena itu, kita harus menyertakan file header sesuai yang dibutuhkan dalam program. Nah, ada beberapa contoh fungsi dari header algoritma, yaitu min, max, sort, swap, dan lain-lain. Beberapa contoh fungsi dalam header numerik yaitu accumulate, partial, sum, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada template. Nah, berikut gambaran singkatnya. Nah, template sendiri itu adalah tools yang sederhana namun sangat berguna di C++. Contoh sederhananya adalah kita dapat melewatkan inisial tipe data sebagai parameter sehingga kita tidak perlu menulis kode yang sama untuk tipe data yang berbeda karena template memiliki fleksibilitas dalam penggunaan tipe data pengguna. Nah, pengguna type name ataupun class dalam inisiasi template sama saja dan tidak ada bedanya dalam hal fungsional karena pada awalnya template hanya dipergunakan untuk membuat class. Namun karena kebutuhan template yang berkembang, maka muncul type name yang penggunaannya lebih luas. Nah, berikut adalah contoh simpel dalam penggunaan template yang kalian bisa coba di VS Code atau GDB kalian atau yang lain-lainnya. Nah, bisa kita lihat dari program di atas bahwa parameter yang diinputkan ke dalam fungsi tampilan memiliki tipe data yang berbeda-beda. Begitu pula dengan return yang dihasilkan. Tetapi program tetap bisa berjalan karena tipe data yang digunakan merupakan tipe data template yang bisa menyesuaikan dengan tipe data yang diminta. Selanjutnya ada function template. Nah, contoh sederhana dalam penggunaan function template, kita akan membuat program untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah menginisiasi template-nya terlebih dahulu di luar in main. Nah, seperti ini. Kalian bisa coba. Lalu selanjutnya kita akan membuat function template dan tipe data T untuk menghitung luas dan juga program dalamnya. Seperti ini. Lalu di dalam in main kita bisa panggil fungsi tersebut dengan menginput angka ke dalam parameternya. Seperti ini. Nah, sehingga keseluruhan program akan terlihat seperti ini, kurang lebih. Nah, program di atas itu bisa kita coba sendiri dan dipahami bagaimana function template bekerja untuk program yang lebih efisien. Selanjutnya ada class template. Nah, class template ini sama seperti function template. Bedanya tentu kegunaannya untuk class. Class template berguna ketika sebuah class mendefinisikan sesuatu yang independen dari tipe data. Maksudnya class template dapat dipakai untuk class pada linked list, binary tree, stack, VW, array, dan lain-lain. Nah, mari kita bedakan bentuk antara function template dan class template pada contoh source code class template berikut. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, dari source code di atas bisa dilihat bahwa class template di sini digunakan untuk menggantikan tipe data yang ada pada class kotak sehingga memungkinkan user untuk mengakses function Selfly dan
get SI dengan tipe data yang lebih fleksibel. Untuk output dari source code di atas bisa kalian coba sendiri dan kalian lihat hasil outputnya itu. Selanjutnya ada class template dengan multiple parameter. Nah, di class template STL++, kita dapat menggunakan multiple parameter yang bisa disertai juga dengan default argumen untuk beberapa parameter. Nah, berikut ini contoh class template multiple parameter dengan default argumen. Seperti ini. Nah, yang di bawah ini adalah untuk yang tanpa default argumen. Perbedaannya di sini adalah tidak ada ini ya, jelas. Nah, untuk penggunaan class template multiple parameter sama halnya dengan penggunaan class template yang biasa. Bedanya class template di sini menggunakan parameter yang lebih dari satu. Gitu. Nah, selanjutnya mendefinisikan class member di luar dari class template. Nah, misalnya kita perlu mendefinisikan fungsi di luar class template, maka kita perlu melakukannya dengan format seperti berikut ini. Nah, kalian bisa perhatikan bahwa kode template class return type perlu diulang saat mendefinisikan fungsi di luar class, karena itu juga merupakan bagian dari sintaks. Untuk contoh lebih jelasnya sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat di sini dan kalian juga bisa coba sendiri. Nah, di sini ada study case. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.